Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita dalam pembelajaran untuk mata kuliah aritmatika di SD. Hari ini adalah materi terakhir yang berkaitan dengan pinjaman dan tabungan. Oke, persiapkan alat tulis kalian dan kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Aritmatika sosial masih berkaitan dengan itu. Mata uang sudah kita pelajari, uang dan perdagangan sudah. Maka hari ini kita akan belajar tentang tabungan dan pinjaman. Pinjaman dan tabungan. Bunga di dalam pembelajaran di SD kita belajar tentang bunga tunggal. Ada juga yang namanya bunga majemuk, tetapi itu berada pada tingkatan selanjutnya. Bunga tunggal adalah perhitungan bunga yang diperoleh berdasarkan besar modal uang yang ditanam di dalam suatu tabungan sebagai uang pertama. Hal ini berarti bunga yang diperoleh tidak akan menjadi modal tabungan kembali. Bunga uang tabungan adalah selisih antara uang setelah akhir masa tabungan dengan uang pertama pada waktu mulai menyimpan modal. Nah, apa maksudnya? Untuk bunga tunggal, bunga tersebut tidak akan menjadi modal tabungan kembali. Seperti ini contohnya. Ketika kita menabung, ketika kita menggunakan bunga tunggal, berarti ketika kita menabung 1 juta, kemudian kita memperoleh bunga sebesar 1% dari 1 juta, berarti berapa? 1% dari 1 juta? 1 juta dibagi dengan 100. Berarti kita memperoleh 10.000 bunganya. Nah, untuk perhitungan bunga di bulan selanjutnya, itu tetap memperhitungkan 1% dari 1 juta, bukan 1% dari 1 juta 10.000. Ya, jadi bukan memperhitungkan bunga dari di bulan sebelumnya. Itu namanya bunga tunggal. Jadi bunga per bulan tetaplah sama, yaitu tetap 10.000, 10.000, 10.000 untuk contoh yang tadi. Berbeda dengan bunga majemuk. Ketika kita meminjam 1 juta, di bulan pertama kita akan memperoleh bunga 1% dari 1 juta berarti 10.000, sehingga tabungan kita menjadi 1 juta 10.000. Dan di bulan kedua nantinya bunga kita adalah 1% dari 1 juta 10.000. Nah, seperti itu jadi perhitungannya. Jadi setiap bulan bunganya akan bertambah. Nah, itu kalau kita menggunakan bunga majemuk. Nah, rata-rata di dalam bunga untuk tabungan di bank kita menggunakan bunga majemuk. Tetapi untuk contoh di SD ini kita menggunakan bunga tunggal. Oke, kita masuk kepada materi ini, pinjaman dan tabungan. Seandainya saya punya yang diketahui itu adalah modal akhir, berarti tabungan saya atau pinjaman saya di waktu tertentu. Saya menabung 1 juta, kemudian nanti di akhir setelah berapa bulan tabungan saya menjadi 1.020.000 misalnya, maka itu disebut dengan modal akhir 1.020.000 tadi. Dan M adalah besar simpanan atau modal awal, yaitu 1 juta tadi. Saya menabung 1 juta sebagai modal awal. P adalah suku bunga. Jadi suku bunga, karena kita bilang suku bunga berarti dalam bentuk persentase. Maksudnya, oke? Oke, rumus untuk besar simpanan di akhir dalam waktu N waktu, kita tidak tahu berapa waktunya, itu sama dengan M atau modal awal ditambah modal awal dikali persentasenya. Nah, modal awal dikali persentase itu sama saja dengan rumus bunga. Ya, besarnya bunga. Nah, besarnya bunga kita lambangkan dengan B. Jadi B itu diperoleh dari M kali P. Besar simpanan dikali dengan suku bunga. Ya, itu untuk
Ini kalau untuk besar pinjaman, MA sama dengan M ditambah M kali P. Atau bisa sebenarnya kita tuliskan seperti ini. Oke. MA itu sama saja dengan M, jadi modal awal ditambah dengan bunga. Nah, di mana B itu sama dengan M modal awal dikali dengan suku bunga. Jadi itu yang boleh. Nah, itu rumus pertama. Rumus yang kedua, besar modal M jika besar bunga yang diterima B untuk jangka waktu N dan suku bunga yang berlaku sebesar P%, maka M atau besar simpanan modal awal itu diperoleh dari B dibagi N adalah panjang waktunya, dibagi B per N dibagi P suku bunga. Nah, apa hubungan antara bunga, suku bunga, waktu, dan besar simpanan di awal? Nah, jadi seperti ini. Untuk besar simpanan di akhir, kita besar simpanan di akhir dulu. Tadi sudah kita dapatkan bahwa besar simpanan di akhir itu diperoleh sebagai hasil penjumlahan dari modal awal atau simpanan awal ditambah dengan bunganya. Nah, bagaimana jika kita diketahuinya adalah suku bunga dan bunga, tapi kita tidak diketahui modal akhirnya. Ya, jadi yang ditanya adalah modal awal. Bagaimana rumusnya? Nah, jika kita akan mencari modal awal atau simpanan di awal, maka ya jika diketahui kita memiliki bunganya, besar bunganya, besar bunga per waktu kita menabung 4 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, dikali dengan dibagi dengan persentase dari bunga tersebut. Persentase atau suku bunga tersebut. Ya. Ingat, hati-hati dengan waktu. Terkadang suatu bank itu kan memberikan bunga per tahun ya. Jadi hati-hati kalau suku bunga itu biasanya dalam soal adalah per tahun. Sedangkan jika 4 bulan, maka kalian harus membaginya. Jadi 4/12 dikali dengan suku bunga itu. Jadi kalau misalnya dia 12% per tahun, berarti per bulannya adalah
cari dulu 12 kali 12 berarti 1% per bulan. Untuk 4 bulan maka adalah 4%. Nah, jadi itu hati-hati untuk di situ. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal saja. Rina menabung di bank sebesar 1 juta. Jika bunga per tahun di bank tersebut adalah 6%. Berapa besar tabungan Rina setelah 4 bulan? Ya, jadi yang diketahui adalah modal awalnya 1 juta atau simpanan awalnya adalah 1 juta. Kemudian persentase atau suku bunganya adalah 6% per tahun. Dalam waktu 4 bulan dia menabung. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah simpanan akhir Rina setelah 4 bulan. Oke, kita akan mencoba menjawabnya. Oke. Tadi rumusnya adalah M ditambah dengan B. Kalian perlu mencari B-nya dulu, besar bunganya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga nanti kita peroleh M-nya adalah 1 juta. 1 juta ditambah dengan, ya, kita perlu cari bunga. Besar bunga berarti modal awal atau simpanan awal 1 juta. Kita kalikan dengan persentase bunganya. Ingat, ini persentase bunga per tahun, 6%. Yang kita perlukan adalah 4 bulan. Maka 4 per 12, karena 1 tahun ada 12 bulan. Kita kalikan dengan 6%. Kalau dia sudah per bulan, tidak perlu lagi kita kalikan 4 per 12 ya. Langsung saja. Kalau dia sudah per bulan, berarti langsung kalikan 4. Kalau dia sudah. Oke. Maka akan kita peroleh 1 juta ditambah dengan 1 juta dikali 4 per 12. 4 per 12 itu sama dengan 1 per 3. 1 per 3 dikali 6% itu sama dengan 2%. Nah, 2% dari 1 juta adalah berapa? 4 per 12 dikali 6 itu sama dengan 2. Jadi 2%. Jadi kita kalikan dengan 2%. Sehingga kita peroleh 1 juta ditambah 20.000. Jadi besar tabungannya adalah setelah di akhir adalah 1.020.000. Oke. Itu contoh pertama. Kalian boleh pakai yang tadi rumus yang satunya ya, yaitu M sama dengan ini 1 ditambah P. Kenapa ini 1? Karena kalau coba kalian ini distributifkan M dikali P. Ini kalau di sebenarnya
dibutuhkan, maka kalian akan mendapatkan rumus itu. M dikali, coba M kali 1, M kali P, MP. Jadi sama aja M ditambah M kali P. Ya kan? Ya, jadi itu penyederhanaan rumusnya. Jadi sembarang kalian mau menggunakan apa, boleh pakai yang tadi, MA sama dengan M dikali 1 ditambah P. Jadi 1 ditambah 6%. Tapi ingat 6% itu 1 tahun, sedangkan yang kita minta adalah 4/12. Jadi 1 ditambah 4/12 dari 6%, yaitu 2%. Jadi 1 tambah 2%. 1 tambah 2%, nanti hasilnya berapa? Kalikan dengan 1 juta. Nah, memang agak lebih mudah. Jadi silakan mencoba ya. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Oke, untuk contoh kedua ini soalnya masih sama, hanya saja yang ditanyanya akan berbeda. Oke, Rina menabung di bank dengan bunga 6% per tahun. Jika setelah 4 bulan tabungan Rina menjadi 1.020.000. Berapa besar tabungan Rina dari di awal menabung? Nah, ini saya balik pertanyaannya. Kalau tadi kita ditanya berapa tabungan di akhir setelah 4 bulan, sekarang yang ditanya adalah berapa tabungan awalnya. Oke. Yang ditanya tabungan awal. Oke, tadi rumusnya kita masih pakai rumus awal. MA itu sama dengan M dikali, boleh pakai yang rumus 1 tadi ya. M ditambah, boleh juga. Kalau mau mempermudah, kita pakai rumus yang 1 tadi itu saja juga boleh. Dikali 1 ditambah P. Ingat P ini suku bunganya, karena dia minta untuk bulan, maka kalian juga harus mencari suku bunganya selama 4 bulan. P sama dengan 4/12 dari 6%. Hingga kita dapatkan adalah 2%. Baru kita bisa masukkan ke rumus ini ya. M-nya, sorry. M-nya kita masih belum tahu ya. Tapi kita sudah punya ini, 1.020.000. Sehingga kita mesti cari M. M itu dikali dengan M dikali dengan 1 ditambah 2%. Sehingga nanti kalian dapatkan 1.020.000 itu sama dengan M dikali dengan 1 ditambah 2%. Saya harap kalian bisa. 1 kalian jadikan 100/100 ditambah 2/100 sama dengan berapa? 102/100. Oke.
Maka untuk mencari M, nantinya kita dapatkan bahwa 1.020.000 itu kita bagi dengan 102 per 100. Sehingga itu akan menghasilkan M. Oke, masih ingat tentang pembagian pecahan? Saya harap kalian pasti masih ingat karena baru-baru karena kalian adalah seorang SD, jadi jangan sampai melupakan tentang aturan pembagian bilangan pecahan. Oke, akhirnya dikali dan dibalik ya. Oke, dengan sistem coret. Oke. Begini cepat. Nanti akhirnya kita akan memperoleh bahwa M itu adalah 1 juta. Oke, masih soal awal ya. Nah, itu caranya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Rina menabung di bank dengan bunga 6% per tahun. Jika setelah 4 bulan tabungan Rina mendapat bunga 20.000, berapa besar tabungan Rina di awal menabung? Jadi kita ketahui suku bunganya 6% per tahun, kemudian kita diketahui bahwa lama waktu menabungnya adalah 4 bulan, dan besar bunganya adalah 20.000. Nah, kita menggunakan rumus yang kedua tadi. Oke, untuk mencari M, kita akan dapatkan untuk mencari M itu sama dengan apa tadi? Rumusnya B per N. B per N dibagi dengan suku bunga P. Oke. Sehingga kita sudah dapat besar bunganya adalah 20.000. Besar bunganya adalah 20.000. Oke, kita masukkan nilainya 20.000 dibagi, ingat N-nya ini adalah 4 bulan dan persentase ya, ini 4 bulan, dan ingat ini P-nya ini adalah bukan P per tahun. Jadi yang harus kalian cari adalah P per bulan dulu. Kalau dia tanyanya ini 4 tahun, langsung tidak apa-apa. Tapi karena ini 4 bulan, jadi carilah P per bulannya. P per bulan itu sama saja dengan 6% dibagi 12. 0,5% atau setengah persen. Oke, berarti 0, atau saya boleh tuliskan setengah persen juga tidak masalah, 0,5%. Sehingga nanti kita dapat, sehingga nanti kita dapatkan 20.000 dibagi 4 dibagi 0,5 per 100. Ini jadi 0,5% itu kan 0,5 per 100. Jadi kali, kemudian jangan lupa dibalik.
per 0,5. Oke, silakan kalian cari bagaimana cara 20.000 bagi 4 berapa? 5.000. 5.000 dikali dengan 100 per 0,5. 100 dibagi setengah. Jadinya 200. Nah, 200 dikali 5.000 sama dengan 1. Oke, jadi di sini dapatnya 5.000 dikali 200, maka hasilnya adalah 1 juta. Oke, itu contoh ketiga. Contoh keempat. Rina menabung di bank sebesar 1 juta dengan bunga 6% per tahun. Berapa lama Rina telah menabung hingga tabungannya menjadi 1.020.000? Nah, sekarang ditanya waktunya. Oke, kita masih menggunakan rumus ini. Oke, hati-hati ini kayaknya kita pakai per tahun karena kita nggak tahu dia bulan atau tahun nih dengan jamnya. Nah, karena kalender sudah baca di atas, kalian tahu itu buat bulan. Tapi jika soal ini tersendiri kalian tidak tahu. Maka yang harus kalian lakukan adalah tetap biarkan suku bunga tersebut per tahun. Oke, kita punya bunga dulu. Kita harus tahu dulu bunganya berapa. Bunganya adalah MA dikurangi M. Kurangi M. Sehingga kita dapatkan bunganya didapat dari 1.020.000 dikurang 1 juta. Sehingga kita dapatkan besar bunganya adalah 20.000. Ya. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus ini. Untuk menentukan waktunya. Oke, kita punya bunga M-nya adalah 1 juta. Kemudian kita punya bunganya adalah 20.000. Maka gantikanlah ini dengan 20.000. N-nya masih punya, P-nya saya punya, P-nya adalah 6%. Oke. Sudah dapat ya. Oke. Oke, yang saya dapatkan seperti ini. Ini saya maka ini jadi kali. Oke, 6% itu 6/100. Karena dia kali, maka jadinya 100/6. Pembagian ya, pembagian pecahan maka akan menjadi suatu perkalian di mana bilangan kedua itu akan dibalik atau inverse dari bilangan kedua. Inverse dari 6/100 adalah 100/6. Oke, seperti ini. Coba apa yang akan kalian dapatkan dari situ. Kita lanjutkan. Diperoleh bahwa 1 juta itu sama dengan
kalikan ya. 20.000 dikali 100 jadinya 2 juta. Juta per 6N. Oke, kali silang maka 6N dikali 1 juta itu sama dengan 2 juta. Oke. Sorry, 2 juta. Oke, sampai sini pahami. Sehingga nantinya kita dapatkan 6N itu sama dengan 2 juta dibagi 1. Di 1 juta sama dengan 20.000. 1 juta sama dengan 20.000 dibagi N dikali 6/100. Jadi bagi 6/100 sama dengan 20.000 per N dikali 100/6. Oke, jadi 1 juta sama dengan 200 per 6 tadi. Per 6 tadi ya 100/6 tadi, kemudian 2 juta dibagi 6N, sampai sini paham ya, kemudian sama dengan 2 juta. Nah, sehingga nanti kita peroleh 6N sama dengan 2 juta dibagi dengan 1 juta. Oke, sampai sini paham ya. Nah, sehingga 2 juta dibagi 1 juta sama dengan 2. Sehingga nanti kita peroleh N sama dengan 6N sama dengan 2.
Dan kita peroleh N sama dengan 2 dibagi 6. 2/6. Atau bisa disederhanakan menjadi 1/3. Bu, emang ada bulan 1/3? Nah, kan, satu ini per tahun, ingat ya, 1/3 tahun. Karena tadi kita pakai satuannya tahun. 1/3 tahun itu sama dengan berapa bulan? Nah, 1/3 tahun itu berapa bulan? Ya udah, kita tinggal carikan N-nya itu. Jadi waktunya dia itu adalah 1/3 dari 12, karena 1 tahun adalah 12 bulan. Jadi 1/3 tahun itu sama dengan berapa? 1/3 dari 12. Jadi kita menjadikan bulan. Jadi 1/3 dari 12 sama dengan 4 bulan. Oke. Situ paham? Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal pinjaman. Sinta meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Jika besar suku bunga pinjaman per tahun adalah 3%. Tentukan tahun adalah 3%. Dan Rina akan meminjam dalam batas waktu 20 bulan. Tentukan besar bunga pinjaman selama 20 bulan dan besar cicilan pinjaman per bulan yang harus dibayar Rina. Oke, jadi yang diketahui suku bunganya adalah 3% per tahun. Kemudian diketahui besar waktunya 20 bulan dan besar pinjamannya adalah 10 juta. Sehingga kita tahu M-nya ya. Ini tanya MA dan cicilan per bulan. Apa rumus MA tadi? Oke, MA sama dengan M. Sebenarnya mau pakai 1 ditambah P juga boleh. Oke, kalau kita mau pakai 1 ditambah P berarti M sama dengan kali 1 ditambah P. Ingat P ini per tahun yang diketahui, sedangkan yang kita mau adalah 20 bulan. Jadi hati-hati, cari dulu P-nya untuk 20 bulan. Suku bunga selama 20 bulan. Oke. Jadi P sama dengan P 1 tahun ada berapa bulan? 12. Berarti sorry, 20/12 dikali dengan berapa persen tadi suku bunganya? 3% per tahun. 3%. Oke, sehingga nanti diperoleh 20/12 dikali 3%. 20/4, berarti 5% untuk 20 bulan. Oke, sekarang masukkan ke rumus ini. Ya, sehingga kita dapatkan
M-nya tadi 10 juta. Dikali 1 ditambah P-nya adalah 5%. Oke, 1 berarti 100 per 100 ditambah 5%. Jadi 105 per 100. Harap kalian cepat juga menghitungnya ya. Karena jangan sampai kalian tidak bisa menghitung pecahan. Oke, ini sangat mengganggu sekali untuk bisa memahami atau memperoleh hasil. Oke, nah ini setelah 20 bulan. Nah yang ditanya silang ya, kita ini adalah bunga tunggal. Jadi cicilan per bulannya, karena dia 20 bulan, maka 1 juta, 10 juta. Jadi bukan 500 ribunya saja. Jadi bukan yang ditanya bukan besar bunganya per bulan. Kalau besar bunganya per bulan 500 dibagi 20. Berarti yang ditanya adalah besar cicilannya. Berarti modal pinjaman awal ditambah dengan bunga dibagi dengan 20. Berarti 10 juta 500 dibagi dengan 20. Berapakah 10 juta 500 dibagi dengan 20? Sudah dapat? Coba dihitung dulu. Dapat? Hasilnya berapa? Jadi harus dia bayar per bulan adalah 525.000. Oke. Sampai di sini contoh-contoh soal untuk materi terakhir. Dan ada beberapa contoh soal di slide, silakan. Sudah dibagikan, di PowerPoint sudah dibagikan. Ya, ini ada di slide ada 6, ada 4 soal. Kemudian ada 3 soal lagi di bawah, jadi ada total ada 7 soal. Jadi silakan kalian kerjakan soal-soal tersebut sebagai tugas. Nanti akan saya bukakan tempat untuk kalian bisa mengumpulkan tugasnya di Mouse. Oke, cukup sampai di hari ini. Cukup sampai di sini untuk materi pada hari ini, dan ini adalah materi terakhir. Selanjutnya kita akan UAS. Ya, nanti sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya saya sudah meminta kalian memilih ya, apakah UAS sebelum Lebaran atau setelah Lebaran, dan kemudian kalau setelah Lebaran berarti kita punya waktu di bulan Juni untuk UAS, tapi kalau sebelum Lebaran berarti minggu depan kita sudah masuk pada UAS.
UASnya itu materinya adalah materi setelah UTS. Jadi materinya sebelum yang belum UTS itu tidak akan. Jadi mungkin kita dimulai dari keterbagian FEB KPK sampai di akhir ini pinjaman dan tabungan. Ya, itu silakan dipilih secepatnya. Saya kalau bisa minggu ini sudah ada kepastian sehingga saya bisa memastikan saya akan memberikan UAS di minggu depan atau di bulan depan. Dan masih ada tugas selanjutnya nih ya, tugas terakhir untuk ini tentang tabungan dan pinjaman. Oke, terima kasih dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap rajin mengerjakan tugas dan berharap tugas-tugas yang dikerjakan itu dapat menjadi pembelajaran buat kalian nantinya sebagai bekal kalian untuk mengajar. Oke, jangan lupa kumpulkan tugasnya tepat waktu. Dan kepastian UASnya ya, saya tunggu secepatnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata selama perkuliahan ini. Semoga kalian memahami apa yang sudah saya berikan. Sampai ketemu lagi di UAS. Selamat siang.